Oke, selamat malam semuanya ya. Kembali lagi hadir ya. Sebelumnya mohon maaf lahir batin bagi teman-teman yang merayakan Idul Fitri ya. Nah, ini kita membahas terkait market terkini ya. Tentunya kemarin kita sudah sampaikan juga ya di grup bahwasannya menjelang liburan panjang 2 minggu, ada baiknya full cash. Nah, ya. Apalagi teman-teman yang sudah kemarin profit-profit waktu ngambil ketika 24 Maret ya, IHSG anjlok hampir 5%, kemudian tanggal 26, 27 IHSG naik hampir 5%. Ya. Nah, itu tentunya meninggalkan gap ya. Selalu saya sampaikan hati-hati IHSG ada gap, kemungkinan nanti April akan ditutup. Kemungkinan besok langsung ditutup kalau skenarionya minus 5% trading halt besok. Karena memang media-media lagi over fear, kemungkinan sih lokal sedikit panik ya, terutama yang punya barang yang beli-beli waktu IHSG gap up. Nah, ini sudah kita sampaikan ya, bahwasanya kemungkinan IHSG bisa nutup gap dulu di 6.200 ya. Kemungkinan kalau dia ini kan kemarin dia hampir naik 5% nih kalau kita hitung ya, sekitar 4%-an gitu. Jadi kalau dia besok langsung gap down, dia pasti akan meninggalkan gap. Nah, di situ sih peluangnya ya. Karena biasanya nanti akan ada gap up lagi. Untuk sementara sih view IISG kalau kemungkinan besok 5%, maka arahnya ini ya untuk besok nih. Kalau kita lihat dia harusnya sih open gap down besok ya. Kalau dia 5% kemungkinan arahnya sekitar di level 6.100 ya. Tapi kalau dia lanjutan mungkin kayak waktu tanggal 24 bener ya, waktu tanggal 24 itu mungkin skenarionya di bawah 6.000 lagi diuji. Kalau hari Selasa Rabu ya masih merah, tapi sih saya yakin kayaknya sih Kamis Jumat ini akan take down besar juga dia. Market sih bolak-balik begitu aja stylenya ya. Yang penting kita selalu ada cash dan sudah kita sampaikan dan ungkapkan ya bahwasanya ketika libur panjang biasanya memang paling aman kita full cash karena biasanya akan banyak kejadian dan benar saja Donald Trump berulah kembali ya memberikan perang tarif hampir ke 60 negara lebih ya. Tapi tetap tujuan utamanya Donald Trump itu adalah bagaimana menghancurkan ekonomi China karena manufakturnya US selama pemerintahan Joe Biden itu kalah dengan China, di mana penjualan seperti di BYD, kemudian Tesla kalah jauh ya gitu. Karena data manufaktur China, apalagi era teknologi AI, robotik, China maju sekali gitu. Nah itu yang tidak diinginkan Donald Trump, karena Donald Trump basicnya pengusaha, dia tahu apa yang dibutuhkan, makanya dia mengajak perang tarif semua negara. Karena negara-negara yang diuji perang tarif itu sebenarnya ada sangkut pautnya dengan perdagangan China gitu. Dan juga dia sengaja biar bikin market US-nya ambruk, orang-orang pada beli obligasinya dia. Nah, obligasinya turun, yield-nya turun, itu nanti bisa dia buat murah untuk refinancing. Mungkin teman-teman yang belum tahu bahwasanya Amerika ada hutang jatuh tempo yang harus di refinancing kembali, makanya dia bikin market US turun dan juga ingat di market US bisa short. Nah, kita tidak tahu mungkin Donald Trump lagi short selling juga ya ketika market US berdarah-darah gitu. Ya kalau kita lihat pantau sedikit ya bagaimana view dari market US ini penting gitu. Karena dia menjadi landasan juga ya untuk market utama gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan ya untuk market US sendiri. Taruh kode gini deh. Jia 38K sekarang ya. Kita pakai ini aja. Jia. Dow Jones mana nih? Biasanya ini kan dia stok. Dow Jones. Nah, pakai ini aja ya. Nah ini ya. Ini sih US market malam ini ya mulai sedikit ada perlawanan. Tadi pagi Dow future-nya merah. Nah, pokoknya teman-teman nanti ketika Selasa Rabu ini cek ini ya. Kalau teman-teman ingin tahu nanti ISG akan ada take bond besar. Kalau Dow future-nya itu mulai hijau, kemungkinan sih market global dan Asia akan ada take bond. Karena selama liburan kemarin, market Asia dan Dow Jones itu turun dalam. Makanya besok ini mungkin
hukuman bagi IHSG karena IHSG udah terlalu libur ya gitu saat tetangganya. Tapi memang dampak positifnya sekarang buyback tidak perlu RUPS, kemungkinan saham-saham Konglo yang memang dia ada penjaganya, kemungkinan ketika ARB langsung bangkit biasanya. Nah itu tuh ya. Nanti kita akan bahas beberapa saham pantauan kalau ARB, bisa teman-teman pantau, justru menjadi peluang. Yang penting jangan panik ketika market hijau. Nah, taruhlah panik itu ketika mau cicil beli ketika anjlok-anjlok. Nah, biasanya orang kan beli ketika udah ijo-ijo pekat ya, kayak kemarin market 26-27 Maret, banyak panik beli, padahal di situ adalah waktunya panik jual. Nah, itu harus diubah mindsetnya. Ketika nanti ada take bond besar, teman-teman bisa buat untuk jualan gitu ya. Tapi memang sih nggak semua orang yang bisa ya untuk dalam hal dagang, karena kita selalu narasinya sejak 2024 jauh sebelum para influencer ngomong cash-cash ya, kita udah serukan untuk dagang. Menyambut Donald Trump dilantik jadi presiden, karena style perang dagang itu maka kita juga wajib dagang. Nah itu. Karena itu yang paling cocok ya untuk stylenya, karena kita selalu ada cash ketika dagang, karena ibaratnya kita menjadi pedagang pendek, ketika habis cuan kita langsung bungkus, selalu pasti ada full cash gitu. Kalau kita lihat aja ya untuk Dow Jones nih, saya lihatkan dulu Dow Jones chartnya. Ini wajib kita tahu juga ya. Sekarang sambil teman-teman cek aja ya. Kemungkinan besok mayoritas pasti anjlok open paginya, tapi saya sih senang ya kalau skenario-nya ISG langsung pre-opening minus 3%, bahkan 10 menit langsung trading halt, itu sih peluang. Biasanya sih akan ada take bond dalam 2-3 hari. Kalau saya sih yakin antara Kamis Jumat akan gap up lagi ketika nanti market global dan Asia itu akan ada take bond. Pasti di setiap penurunan ada take bond gitu yang terjadi. Nah ini Dow Jones ya, kita cek dulu posisi chartnya. Bisa lihatkan dulu. Karena memang ini skenario-nya Donald Trump ya. Memang sengaja diturunin karena udah naik banyak juga ya Dow Jones-nya. Nah, apalagi Dow Jones-nya ini kayak gini ya. Pasti ada take bond kalau chartnya kayak gini. Saya nggak tahu di malam ini kalau tidak terlalu dalam, kalau minus 1% aja mungkin akan segera technical rebound Dow Jones-nya juga. Nah ini menjadi acuan utama. Pokoknya teman-teman sambil cek Dow Future aja ya. Dow Future, biasanya sih saya selalu ngelihat Dow Future ya. Kalau Dow Future-nya hijau aja, pasti itu kemungkinan IHSG akan gap up pada hari esoknya. Nah, itu aja dilihat. Nah, ini tuh kita lihat view Dow Jones sendiri ya. Ini sangat penting untuk kita lihat. Kalau kita cek view Dow Jones sendiri, kemarin dia udah double top di sini ya, wajar pasti turun. Yang teman-teman pasti ingat ya, sharing saya kalau ada huruf M, pola MACD itu pasti turun. Nah, ini udah kejadian sebelum dia kejadian di sini sudah diingetin nih, gitu. Udah kejadian juga Dow Jones. Untuk Dow Jones sendiri sih untuk kita lihat ini malam ini belum buka marketnya ya. Kemungkinan nanti jam 9 baru buka market US-nya untuk yang malam ini. Kalau kita lihat untuk target penurunannya sih untuk Dow Jones ini sekitar ke area ini ya. Ya, sekitar area demand-nya di sini nih. Sudah dekat ya. Demand-nya, mana dia? Udah lama nggak pakai ini. Ini kotak. Nah, ini dia. Masih udah dekat-dekat ya. Biasanya sih akan ada take bond ya. Kalau dia curam kayak gini gitu. Sama juga S&P. Sama ini untuk bursa US juga ya. S&P. Hampir sama polanya, chartnya. Ya, hampir-hampir sama juga ya. Ini harusnya nanti akan ada take bond kalau udah nyentuh di sini malam ini. Yang pasti sih ISG besok mungkin akan panic selling karena pemberitaan yang terlalu luar biasa, nebar fear ya. Dan rupiah kita yang anjlok 17.200 sempat hari ini ya. Akhirnya breakout juga 17.000 ya, karena udah lama kita proyeksikan sih harusnya sih 17.000 kena deh ya. Gitu. Nah ini untuk view-nya ya, Nasdaq juga sama. Tapi kemungkinan sih akan ada take bond ya. Akan ada take bond, ini penting untuk kita ngecek untuk bursa US karena nanti ini bagian dari untuk skenario antara Kamis Jumat ini akan take bond ISG, mungkin besok Selasa kalau kalau dia trading halt sekali bangkit biasanya sih akan bentuk chartnya kayak gini ya. Nah, kemungkinan sih Selasa Rabu ya. Selasa Rabu ini buat untuk akum-akum ya, tinggal teman-teman saham yang
favorit aja ya. Nanti saya kasih listnya. Saya sih besok udah pakai GTC aja antri-antri ARB siapa tahu dapat ya. Nah ini nanti biasanya ciri-cirinya kalau dia ada perlawanan ISG itu akan bentuk candle kayak gini nih. Nah ini 2 kali pernah ya. Waktu dia anjlok ini waktu pertama kali 18 Maret trading halt minus 5%. Ada perlawanan waktu anggota DPR menyambangi para bursa ini harusnya sih udah belajar market ya bagaimana ketika kepanikan habis itu ada intervensi dari masing-masing konglomerasi khususnya ya karena dia sekarang udah ada buyback tanpa RUPS langsung saja bisa diangkat sahamnya ketika ARB biasanya saham konglo yang termasuk big cap konglo ya yang menjaganya. Nah ini sih biasanya kalau muncul candle kayak gini kemungkinan besoknya akan take bond. Nah ini lihat aja candle ISG besok tapi kemungkinan ISG probabilitas besar pasti akan anjlok karena kita terlambat merespon dari kejadian-kejadian di bursa Amerika dan bursa Asia pada khususnya ketika perang tarif ini ya berlangsung gitu. Dan ketika rupiah juga melemah 17.200 sih udah pasti besok ya. Nah, tinggal bagaimana ngelihatnya, lihat waktu IEP paginya teman-teman itu. Langsung saja ya, silahkan. Ini kalau saya lihatkan pakai ini ya apa Stockbit kemarin kan waktu dia ISG hampir naik 4% sehari ya itu masuk 2T asingnya ya. Saya nggak tahu nih kalau besok market anjlok asingnya keluar atau enggak. Kalau enggak berarti masih aman, tapi kalau dia keluar berarti dia cuma scalping juga asing masuk 2T keluar 2T. Kita nggak tahu besok ya. Yang penting sih besok kalau asingnya tidak terlalu deras berarti lokal yang panik besok ya. Itu nanti akan kelihatan bagaimana kondisi market besok. Yang pasti kita harus siap siaga aja ya, karena market harus kita hadapi gitu. Oke, udah banyak pertanyaan nampaknya nih ya. Gitu. Oke, kita lihat-lihat dulu. Ini silahkan ya, mana yang pertanyaannya nih. Teman-teman tanya di ini ya, di chat di sini yang mau konsultasi-konsultasi. View banking. Nah, ini Pak Edo nanya ya, view banking. Oke, kita cekkan dulu bentar. View banking. Ya, silahkan ya teman-teman langsung tanya aja di kolom komentar. Banking besok arahnya gimana ya gitu. Brand PTRO, skenario buruk bisa ARB. Nah, itu aja. Pokoknya sih saya sih masang GT sih ARB semua ya. Saham incaran saya malam ini. Biarin dia bekerja aja. Kayak ini ya, kita cek banking. BRI tanggal 10 come date, kemungkinan tanggal 11 ex date. Dia ada gap, kemungkinan sih besok akan gap down, nutup gap pasti itu. 3840, besok dia akan nutup gap 3840 dulu kayaknya BRI. Ya, walaupun 3 hari ini asingnya tetap masuk, tapi karena mayoritas marketnya panik, harusnya sih kemungkinan banking. Tinggal dicek aja besok IEP pagi. Gampang ngeceknya kalau BRI nggak minus 10% IEP, kemungkinan sih akan ada perlawanan. Tapi kalau pagi-pagi 10%, kemungkinan agak siangan baru dia bangkit. Biasanya sih ngelawan gitu ya. Lihat aja stylenya waktu di sini nih. Waktu BRI di tanggal 18 Maret dipelajari, dia minus berapa persen, terus ngelawan ke atas gitu. Nah, ini 18 Maret. Sebenarnya sih gampang juga ya kalau mau scalping, kalau saham-saham yang masih ada asingnya kayak BRI ini, kalau dia anjlok kayak 10% ke atas, tapi kekurangannya tanggal 10 come date, kemungkinan tanggal 11 ex date. Nah, itu skenario buruknya ya. Ini untuk BRI, saya sih masih belum berani sentuh karena better nanti after ex date aja, pasti dia akan anjlok. Dividennya soalnya cukup besar ya, sekitar 5%-an ya, tergantung harga appraise. Nah, untuk skenario teknikalnya ya, ini kita bicara teknikal ya, karena kita nggak tahu besok berapa persen, lihat waktu pagi aja, apakah ada panic selling atau enggak. Kalau untuk teknikal, besok pasti dia nutup gap dulu, karena easy kalau sekedar turun 3-4% BRI, kalau ini nutup gap dulu 3840, kemudian ada di demand areanya di sekitar 3.500-an lah, nah itu untuk BBRI. Kemudian BBNI, saya cek jadwal dulu ya, jadwal comeback-nya berapa BNI ini? Saya bahaskan semua bank dulu ya. Jadwal comeback BNI. BNI ada gap juga, pasti turun juga, bisa 10% turunnya kalau dia nutup gap. Karena udah saya ungkapkan juga ya, waktu ISG gap up, bank-bank ini waktunya habisin posisi kayak
Karena kemarin saya udah bilang juga waktu floating profit 10%, PNI saya buang habis waktu tanggal 26 malah saya buang habis ya, bukan tanggal 27. Waktu dia gap up di sini. BBNI kemungkinan nutup gap pasti besok cepat kayaknya. Karena kalau market panik minus 10% gampang juga BNI, naik 10% juga gampang. Udah kayak gorengan pokoknya market 2025 ini. Semua big cap maupun saham-saham lapis 2, lapis 3, semua geraknya kayak gorengan. Karena 2025 ini tahun volatilitas. Memang paling cocok dagang. Volatilitasnya tinggi, range-nya lebar, enak kita dagang gitu. Untuk besok BNI skenario-nya nutup gap dulu 3.930. Nah, kalau dia ternyata udah nutup gap terus melanjutkan penurunan, semoga aja dia gap down. Nah, berarti dia meninggalkan gap di atas. Nah, itu tuh enak ntar abis exit bisa untuk ambil buat uh, TP di waktu dia gap down-nya. Kemungkinan besok dia gap down akan ke 3930 dulu dan di support kuatnya di 3630 sementara itu ya untuk view-nya BBNI. Saya bisa cek dia tanggal ininya ya sambil dicek karena banking BUMN ini sih saya masih belum berani ya buat untuk ini karena dia akan ada jadwal dividen dan dividen tinggi-tinggi. Kita cek jadwal. Nah, untuk BBNI sendiri jadwalnya itu comeback tanggal 14 April. Kemungkinan tanggal 15 April turun lagi ya gitu. Tinggal teman-teman hitung kalau mau ngambil dividen. Memang sih ada worst skenario ya. Kalau saya sih nggak ngambil ya. Ntar saya ambil X date aja. Kalau besok misalkan dia gap dan tinggi dan sebelum tanggal 14 dia take bond mungkin dijual aja ya. Teman-teman harus hitung karena tanggal 15 pasti turun. Ini dividennya sekitar 9% lebih ya. Kemungkinan bisa-bisa X date-nya lebih dari 9%. Nah, itu tuh skenario dari BNI. Dicatat aja tanggalnya tanggal 14 April come date-nya, tanggal 15 X date 15 pasti dia anjlok, nggak mungkin nggak. Karena itu dividen trap namanya ya di dalam dunia dividen. Sekarang kita bahas BMRI. BMRI juga ada gap ya, pasti tutup besok cepet nih kalau market lagi panik turun 5% tuh gampang bengkeng. Besok dia mungkin akan nutup gapnya 4810 yang tanggal 26 kemarin, 4810 di sini dan support skenario-nya ke 4250. Kemudian terakhir BCA, BCA sih saya nunggu ya. Saya sih bukannya berdoa jelek ya kalau BCA, ARB sih pasti saya dorong semua ya, saya beli. BCA juga pasti nutup gap karena ini easy besok cuma turun 3-4% aja langsung nutup gap dia. Gapnya ada di 8.150 dan worst skenario-nya BCA itu mungkin bisa di bawah 8.000 lagi kayak waktu tanggal 24 ya itu untuk BCA ke support 7.600. Kalau 7.600-nya masih dijaga sih better bisa untuk nabung-nabung tapi kalau worst skenario 7.600-nya breakdown mungkin arahnya bisa ke 7.000 7.100. Itulah arah kedepannya. Nah, itu ya. Untuk banking. Oke, kita lanjut lagi ya. Pak Ani CBDK, saya sih berharap bukannya doa jelek ya. ARB pasti beli. Pak Ani kalau di ARB beli aja karena dia dijaga sama Ko Aguan. Pak Ani waktu dulu dia sempat ARB di tanggal 24 Maret kalau kita pelajari karakternya ketika dia ARB dia ada yang ngebangkitin, ada yang ngejaga artinya memang Ko Aguan di sini masih menjaganya gitu ya, masih ada kekuatan untuk menjaganya. Bisa sih pasti akan gap down. Kayaknya rata-rata market pasti akan merah yaitu nggak mungkin dia sendiri hijau. Biasanya sih lihat IEP pagi ya. Nah, untuk skenario-nya Pani ini kalau misalkan turun ya di atas 10% mungkin dia akan balik lagi ke 8 ribuan ya. Itu untuk Pani dan worst skenario-nya sih kalau misalkan ARB ya bisa titip sendal dikit aja ya 10% dana gitu. Saya sih senang aja ya gitu. Tapi ini kalau dari teknikal kalau misalkan ARB berarti berapa ARB-nya ya? Ini worst skenario aja ya, kita harus cek juga ya. Coba kita hitung kalkulator dulu. Kalau worst skenario saya mau hitung, harga kemarin 10.000 ya. Karena pasti sekalinya market hijau ntar dia juga naiknya tinggi nih. Kayak kemarin waktu tanggal 27 ya, Pak di CBDK tuh hampir arah tuh. Arah bahkan ya. 10.000 itu ARB-nya 8.000 ya, berarti sekitar 8.000 emang. Kemungkinan dia ke 8 ribuan kalau memang skenario-nya besok market lokalnya panik ARB gitu kemungkinan ke 8.000 dulu untuk Pani itu sendiri saya sih senang Pani ya kalau bisa-bisa dapat di bawah 8.000 lagi ya kayak kemarin sempat 7.300 ya tapi worst skenario ke situ dulu supportnya 8.000 dan 7.300 areanya di situ. CBDK pasti nutup gap. Nah ini yang saya tunggu-tunggu CBDK ya. Kemarin sempat miss saya ini di sini
lupa beli ya, karena emang saya yang ada saham lain cuan juga ya di banking soalnya ini di CBDK nih ada gap pasti tutup gap cepet nih 5.125 ada gapnya di sana kemungkinan sih besok akan ditutup karena kemarin waktu dia ngomong buyback langsung loncat ya ARA. Nah ini besok skenario-nya ARB-nya untuk si CBDK ini saya sih nunggu CBDK kapan ini ya watchlist besar saya sama Ratu soalnya dia retailnya agak sedikit ya Ratu apalagi 51 berapa nih 5950. Maka ARB-nya besok CBDK ini kalau benar-benar ARB ya. ARB-nya 4760 masih jauh ya 4760 di sekitar di sini. Gapnya kemarin 4 berapa nih? 4 gapnya 5125 4760 ya besok langsung tutup gap ya kalau skenario-nya ARB itu mungkin untuk si CBDK tapi kalau dia balik lagi karena besok kalau udah ARB ya walaupun trading hard tetap ARB ya gitu. Jadi maupun trading halt-nya 2 kali atau sekali gitu ya, tetap ARB nggak bisa turun lagi gitu. Maksimal besok turun 4760. Tapi kalau dia bangkit sih menjadi peluang ya, pasti akan ada yang jaga. Intinya saham Konglo itu dia kalau ARB pasti ada bangkit kayak waktu di sini nih. Nah, itu ciri-cirinya berarti ada penjaga di dalamnya. Kalau dia ARB nggak bangkit-bangkit berarti memang mungkin skenario-nya Rabu masih bisa dikasih diskon gitu. Tapi kalau dia bangkit kemungkinan sih ada perlawanan gitu. Itu aja ya skenario Pari dan CBDK. Oke, lanjut. Itu ya, Bu Sevanya ya, itu gampang itu. Kalau mau main Konglo, Pani CBDK Ratu, kalau ARB biasanya dia karakteristiknya cepat bangkit. Nah, itu tuh. Kalau udah sering terbiasa trading di sana ya, kebetulan kita di XO sama di grup juga biasanya tahu karakteristik Konglo ya, biasanya sih itu. Itu yang paling cepat sama Big Cap Konglo lah ya. Biasanya sih brand. Nah, ini coba kita lihat brand PTRO. Brand juga kalau skenario-nya ARB ya, kita worst skenario aja karena kita nggak tahu besok bisa saja cuma minus 10% atau ARB. Yang penting kita tahu aja dia kalau ARB harganya di berapa dan dia bangkit ya. Nanti kita cek lagi. Saya sih biasanya pakai kalkulator ARB ya, bisa teman-teman download namanya Musa. Brand lihat IEP-nya aja sih, brand. Kemungkinan sih dijaga sama Om PP ya, nggak mungkin dia mau kekayaannya turun ya. Worst skenario-nya sih ke ini ya, kalau dia bisa turun kayak waktu kemarin di ARB di sini 4,5. Kalau dia bangkit ARB sih bisa menjadi peluang ya, karena dia ini big cap. Rata-rata sih yang cepat recovery biasanya Konglo, karena Konglo sekarang udah bisa buyback tanpa RUPS gitu ya. Itu untuk brand PTRO. PTRO kalau worst skenario-nya sama kayak tanggal 24 ARB, mungkin dia ke level berapa ya kalau di ARB? Coba kita hitung. Close 2440. 2440 kemungkinan ARB-nya di 1800 ya tinggi banget 1800 di mana nih wah bawah banget ya tapi si PTRO ini memang dia di crucial point ya MA 200 ini di crucial point ya sampai jebol aja ini sih kalau udah jebol 1900 tuh udah alarm bahaya ya. Itu sudah nggak enak untuk ditektokin biasanya sih mau meluncur ke bawah tapi kalau bangkit ARB sih bisa ini dia arahnya ya tapi kalau di sini saya hitung ARB-nya 1830 ya lumayan juga ya tapi kita nggak tahu ya semoga ya jangan ARB lah ya kita doa yang baik-baik siapa tahu ada yang masih punya 1900 support MA 200-nya itu ya pertahanan terakhir sebuah saham ini uptrend kalau udah di bawah situ udah bye-bye mending sih fokus pani CBDK yang gampang ya. Bitcoin oke nanti ya jam 8.40-an kita bahas Bitcoin coba apa lagi ini usahakan teman-teman yang jadi incaran ya. Oke, Raja SSC INDF Goto. INDF kemungkinan bisa kena faktor tarif ya, karena dia Indofood ekspor ya. Kalau sementara sih hindarin emiten-emiten ekspor dulu ya. Indofood, ICBP kemungkinan besok anjlok ya. Karena dia kena tarif Trump ya, ekspornya gitu. Walaupun nggak banyak memang ke Amerika, tapi yang berbasis ekspor sementara pasti akan kena dampak negatif gitu. Raja SSI ya mending sih pilih salah satu ya dibanding Raja mending Ratu ya. Raja terlalu banyak ininya retailnya mending Ratu yang sedikit. Ratu itu dia bangkit terus dari ARB. Saya sih lebih senang Ratu ya. Raja masih di bawah MA 200-nya kemungkinan sih worst skenario-nya kalau dia anjlok bisa 10-20% lah. Nah itu aja ya. Karena kalau market panik itu pasti
Kalau berbarengan anjloknya 10-20%, tapi supportnya besok di 1660 gitu. Saya sih senang Ratu ya dibanding Raja. Mending sih pilih salah satu, jangan dua-duanya ya. Gitu. Untuk si Raja. Kemudian SSI ya. Jangan banyak-banyak ya kalau bisa. Kalau misal satu grup, pilih salah satu aja. Misal Pak ini CBDK, kalau saya milih CBDK. Biasanya dia lebih enteng. Untuk SSI ya, kalau worst skenario-nya dia juga turun 10%, tinggal dicek aja. Ini sih soalnya dia udah benar-benar di supportnya ya. Biasanya takutnya kalau dia gap down, ya mungkin worst skenario-nya ke 740. INDF Goto. Tinggal lihat IEP aja sih ya. Mungkin ada beberapa saham mungkin yang bisa ini ya melawan arus, kita nggak tahu juga besok. INDF kalau lihat IEP pagi jam 8.45 itu bisa kelihatan arah market, apakah pagi-pagi langsung trading halt atau agak siangan trading haltnya atau nggak ada trading halt, nanti kelihatan dari big cap, dilihat aja jam 8.45 tuh. INDF supportnya di 6.500. Kemudian Goto, ini Goto nih kalau dia minus 10% sih menarik juga ya, dia anjlok aja ke 60-an ya. Nah itu menarik sih Goto ya. Untuk Goto sendiri support terdekatnya sih ada di 72, kemudian di sekitar 6466. Nah, itu skenarionya ya. Kalau dia anjlok kemarin sih dia sempat tanggal 24, dia kuat-kuat aja ya Goto ini. 24 malah kuat ya. Goto ini di bawah 70 sih skenario menarik kalau untuk dicicil karena karakteristiknya mudah, udah kalau udah di 60-an ya. Biasanya ntar balik lagi 80. Yang penting tahu-tahu karakteristik ciri dia main aja. Nah, itu untuk Goto. Kalau di bawah 70 sih menarik banget untuk dicicil-cicil bertahap. Itu ya, Goto udah, MDKA, BBCA udah kita bahas, tinggal MDKA. Komoditas memang tidak menjadi negatif ya, karena yang dipasang tarif sama Donald Trump itu adalah barang dan jasa ya. Kalau untuk komoditas sih nggak kena dia. Tapi memang kekurangannya pasti komoditas itu terpengaruh ya, karena perang tarif tentunya pasokannya terganggu nih. Kalau kita lihat malam ini komoditas ya, MDKA ada chopper dan emas ya, kita lihat. Nah, goldnya sih masih naik, kayak choppernya mana nih, chopper masih turun ya, choppernya masih turun tuh. Untuk si MDKA skenario-nya mungkin kayak tanggal 24 dia di support 1285 besok diuji. Itu untuk MDKA. BCA udah, coba SMGR. Kalau untuk Komo sih memang Donald Trump tuh stylenya komoditas harus murah deh. Makanya oil kayak harga-harga COVID ya udah di bawah 60 karena memang Donald Trump pengusaha basicnya, dia pingin oil itu murah. Makanya dia bikin gaduh ya perang tarif tuh. Toba besok masih akan uji support ke 270. Toba. SMGR ya, SMGR. Kalau saham-saham uptrend yang kuat sih BNLI sama Keleo ya. Kalau dia anjlok sih menarik juga. Banyak yang menarik sih. Tinggal pandai-pandai ngatur duit aja ya. Karena kalau market merah itu banyak yang menarik. Kalau yang udah paham karakteristiknya. SMGR sih worst skenario-nya kalau dia ini ya 2350 sampai 2200 supportnya. Itu untuk semen Gresik. Tinggal besok lihat aja ya. Apakah lokalnya panik atau tidak. Itu Medco sih stabil ya, tapi nggak tahu nih karena oil turun udah hampir 10% ya. Takutnya besok dia ngerespon oil yang minus dalam ya dari kemarin. Malam ini juga masih minus tuh, udah di 60 ya sekarang oil. Tuh, udah di 60 oil nih kalau kita lihat. Dow Jones masih 3%, berarti masih merah besok. Kemungkinan sih dia kalau skenario di 18 Maret uji 900 sampai 950 untuk Medco besok. Karena memang mayoritas pasti merah besok. Yang hijau hanya di top gainer besok pagi. Kita lihat. Saham sawit. Nah, ini saham sawit ini salah satu memang nggak terlalu di ini ya, nggak terlalu kena tarif. Nah, ini sebenarnya kalau dikasih masukan Pak Prabowo ini bisa menjadi bargaining power
Indonesia untuk nego ke Amerika. Bilang aja, Om Trump, kita untuk CPO diturunkan tarifnya ya untuk ekspornya ke Amerika gitu. Ini sebenarnya bisa menjadi daya tarik ya, karena Malaysia dan Indonesia untuk CPO nabati terbesar konsumsi dari Amerika ya. Makanya kemarin sempat ditelepon Pak Anwar ya, Perdana Menteri Malaysia. Sebenarnya sih kalau timnya Pak Prabowo mau untuk negosiasi, ini pakai CPO karena CPO dunia itu terbesar di Indonesia sama Malaysia itu pakai itu mungkin bisa negosiasi terkait tarif gitu. Nah, kalau untuk sawit sendiri karena memang mayoritas komoditas rata-rata turun ya, kecuali gold. Gold sih memang ATH terus karena ketika krisis pasti gold yang ATH ya. Kemarin di bulan gold ATH terus kan, itu 1,8 juta per gram ya, diproyeksikan 2 juta per gram nanti tembus tuh. Dan jangan lupa ya harus punya emas fisik juga ya gitu, biar teman-teman juga ada hedging ya, lindung aset namanya itu, dibanding naruh rupiah mending emas fisik. Nah, kalau kita perhatikan juga ya CPO. Nah, ini CPO kita cek langsung harganya. Kemungkinan sih eh, akan terpengaruh, tapi emiten-emitennya yang uptrend banyak ya, kayak TAPG, LSIP biasanya sih agak kuat ya waktu kemarin beberapa kali trading halt. Kayak ANJT, LSIP itu kuat banget, TAPG 3 itu ya, kinerjanya juga bagus. Nah, ini kalau kita perhatikan, oh udah ada tech bond ya malam ini, CPO gitu. Mungkin view-nya sih masih sama ya. Untuk sedikit ekspor sih mungkin akan sedikit terganggu ya, karena perang tarif ini tentunya permintaan negara-negara Eropa ataupun Amerika akan sedikit terganggu supply-nya ya, karena efek perang tarif gitu. Kalau untuk view-nya sih emitennya masih bagus ya, nih coba saya lihatkan ya. Untuk view dari emiten CPO. Pertama ANJT. ANJT sih emang super-super luar biasa uptrend ya, nggak terpengaruh krisis dia. Tapi dia ada gap, dia kalau turun ke 1400 sih nutup gap menarik ya. ANJT, LSIP rata-rata uptrend bagus sih. Untuk sektor komoditas memang paling saya lihat eh, sustain untuk menahan krisis kemarin trading halt beberapa kali ya. Ini sih memang CPO ya, karena dari sisi harganya juga dan kinerja emiten sama gerak chartnya ya gitu. Ini rata-rata sih, tapi di sini LSIP ada gap, harusnya sih enak dia nutup gap dulu di 990 tuh TAPG. Saya sih yang tiga itu aja ya favorit, TAPG, LSIP sama ANJT gitu. Tapi harusnya sih terganggu mungkin ini tuh. Ini kuat banget ya kemarin ini. Ini sih supportnya di 805. Itu tuh mungkin insight CPO masih oke sih sawit-sawitan. Bumi BRMS apa nih kalau masuk? Tepia aman. Tepia ntar kita bahas. Pilih salah satu sih. Mending sekalian brand aja ya. Konglomerasi Om PP lainnya tadi udah bahas apa tadi brand sama ini, ntar kita bahas TPIA dan lainnya ya BRPT gitu. Oke, Bumi BRMS ya, kita masih ini dulu. Bumi BRMS, Bumi ya. Udah lama saya nggak lihat Bumi nih. Bumi tertahan di tren lainnya, kemungkinan dia uji supportnya lagi kayak kemarin di 70-an. Kalau besok skenarionya turun dalam ya. BRMS nggak terlalu ini ya sekarang. BRMS sih cukup menarik kalau dia balik lagi ke sini ya. Kemarin dia di MA 200-nya berapa ya? Yang penting jaga MA 200-nya jangan sampai jebol lah 290 lah. Biasanya sih suka dijaga dia. Kemarin di sini terlihat tanggal 18 Maret waktu trading halt, waktu kita minus 7% ISG ya. Langsung dia recovery, tapi memang cocoknya kalau candle kayak gini nih copet ya. Teman-teman harus punya skill copet cat 1 menit nih. Nanti biasanya bentuk V-shape dia. Kalau bangkit dari ARB kayak gini nih, enak sih style copet nih. Harian nih. Kalau candle kayak gini, ARB langsung bangkit kayak gini, ini cepat 10% dapat nih. Biasanya sih gitu ya, BRMS tuh 290-an lah. Enak dia. Nah, itu untuk bumi BRMS. Adi PTPP, kemarin dia cuma take bond sesaat aja ya, efek ini ya, penyertaan saham ke Danantara gitu. Kemungkinan sih dia akan terimbas juga ya. Rata-rata sih pasti saham terimbas kalau kalau tadi rata-rata merah semua ya gitu. Mungkin besok akan ke support 214 sampai 190 untuk Adi. PTPP juga sama. Karena emang sifatnya dagang aja kemarin dia dia fundanya jelek banget ya. Kalau bicara fundamental ya, konstruksi orang Wika, Waskita aja lagi gagal bayar ya. Ini cuma digoreng sesaat aja kemarin. Makanya nggak bisa lama-lama kalau konstruksi ya
pada inilah banyak koruptornya lah ya. Yang bersih itu cuma BUMN bank ya, kalau BUMN. Yang lainnya sisanya ampas semua aja. Bahkan Pertamina aja dikorupsi ya. Saya nggak tahu bank ini ya. Bank cuma belum kecium aja nih. Kelas Pertamina aja pada koruptor ya. Apalagi konstruksi kayak begini. Nah, kalau untuk secara TA mungkin dia ke MA20 ya, uji 250 kalau support kuatnya ya. Itu dia PTP Adi, nggak bisa lama-lama nih. Karena nggak ada ininya, sentimennya. IKN nggak terlalu diurus sama Pak Prabowo. Pak Prabowo fokus proyeknya sendiri ya, anggaran infrastruktur nggak terlalu ya, karena udah diwawancara juga ya. Tidak prioritas gitu, walaupun memang masih akan dilanjutkan, tapi belum prioritas, karena dia masih memprioritaskan makan siang gratis, ya yuk. INKP Tekim, SSI ya udah tadi, coba kita lihat INKP Tekim. INKP Tekim belum ada sentimen, nah ini juga kena ya, hindarin dulu. Ini kena ekspor ya, karena dia kan biasanya ekspor banyak nih, kemungkinan hindarin dulu aja INKP Tekim, karena dia kena ke perang tarif ya. Garmen, kemudian kertas-kertasan, ekspor kayak gini sih kemungkinan kena ya. Saya nggak tahu worst skenario-nya besok nih sih ke support 4,5 dulu ya. Hindarin dulu aja kalau ini terlalu berisiko ya. INKP Tekim dia paling terkena dampak ya ke ekspor ya, soalnya hindarin dulu 4.460 untuk supportnya buatnya besok. Itu INKP Tekim. Kalau nggak salah ada nggak ya, bentar. Saya ininya ya, saya kirim ke sini ya. Yang kena dampak itu ya. Sebenarnya sih di media-media banyak udah diberitakan ya, yang tekstil semuanya yang kena. Bentar saya kirimkan. Tapi di sini nggak ditaruh ya. INKP Tekim itu sebenarnya kena dia teman-teman ya. Tapi dia nggak ditaruh di sini karena dia ekspor. Nah, ini saya kasih nih di chat ya. Saya kasih di chat. INKP Tekim kena tuh. Nah, ini saya chat tuh. Kalau ditanya BCA udah profit 2% harusnya habisin barang waktu sebelum liburan ya. Nah, ini kayaknya belum gabung di XO atau di grup ya, atau di grup Alburi nih. Harusnya sih kalau udah profit waktu IISG gap up hari Jumat, hari Kamis minggu lalu itu harusnya udah bersihin barang ya. Karena semuanya pada gap up, banking-banking itu sih momentum untuk buang. Kalau besok dia anjlok lagi, kalau mau DCA ya bebas, bisa aja gitu ya. Karena running profitnya juga 2% ya gitu. Kemungkinan sih kalau dia misal anjlok 5%, kalau mau DCA ya bisa aja kalau BCA ya gitu. Tapi kalau banking yang lain tunggu ex-date. Itu lebih aman ya. Karena kalau buru-buru beli, ngejar dividen, bukannya cuan nanti malah boncos ya. Habis dividen ex-date, bisa skenarinya 2 kali lipat turun gitu ya. Bisa aja DCA pada zero ya. Tergantung modal ya. Makanya nggak bisa kita telan mentah-mentah Pak Lokeng Hong, kemudian ada investor yang bilang ini adalah kesempatan emas gitu ya. Modal setiap orang beda-beda. Pak Lokeng Hong duitnya triliunan. Dia bisa average down sampai 1.000 kali. DCA ya. Beda halnya kalau orang yang duit pas-pasan disuruh nabung-nabung terus, bayangin orang yang beli BRI 5.000, 6.000 disuruh DCA terus kan. Nah, itu tuh. Teman-teman juga harus tahu kapasitas modal teman-teman ya. Nggak bisa telan mentah-mentah walaupun investor kawakan ya, Pak Lokeng Hong gitu yang menyerukan untuk jangan panik terus beli gitu ya saham-saham murah ya karena dia duitnya banyak gitu ya. Kalau dia sih nggak terlalu berasa ya. Yang penting teman-teman di saham itu pakai duit yang memang teman-teman bukan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah itu salahnya banyak orang, kenapa dia ketika lihat market anjlok, nah itu dipakai buat kebutuhan sehari-hari ya, bukan porsi yang memang buat investasi di saham gitu. Nah itu yang membuat dia ketika market anjlok tidak tenang. Nah, karena dia pakai duitnya yang memang tidak duit space untuk investasi. Nah, itu yang sering salah kaprah orang yang masuk di saham, masuk di kripto dan sebagainya, dia memakai duit panas ibaratnya ya. Ketika seorang trader atau investor memasukkan duit yang memang bukan porsi, pasti dia kepikiran gitu. Karena itu buat untuk kebutuhan sehari-harinya ya. Makanya itu memang harus diedukasi masyarakat kita. Jangan sampai memasukkan duit yang memang kebutuhan sehari-hari. Jangan sampai duit buat popok, buat beli susu anak ya. Dipertaruhkan di situ, bukan. Berarti itu salah. Berarti belum cukup duitnya. Lebih baik jangan dulu investasi. Kalau kayak gitu itu terlalu memaksakan kehendak. Nah itu ya.
boleh saja DCA ya. Nah, ini kita lanjut dulu Telkom Astra. Oke, Telkom. Telkom kemungkinan besok akan gap down. Yang penting sih teman-teman lihat IEP pagi ya. Yang penting kalau punya cash sih emang peluang banget ya. Karena pasti ada take bond saya yakin antara Kamis Jumat ya. Mungkin bisa lebih cepat. Intinya sih do future kalau hijau itu pasti ada take bond. Nah, itu tinggal teman-teman lihat aja ya. Ini sih malam ini masih minus 3% ya. Jadi kemungkinan sih take bond-nya Kamis Jumat kayaknya sih. Ya semoga aja ya Kamis Jumat. Yang pasti besok pasti panik dulu. Mana nih? Telkom supportnya skenario-nya ke 2240. Astra ini pun cukup kuat juga deh. Pokoknya lihat aja waktu dia anjlok di sini nih, waktu tanggal berapa kemarin, 18 Maret ya, waktu trading halt 18 Maret 24 minus 4%-an, hampir trading halt, tapi dia bangkit lagi ya. Kemungkinan skenario-nya kalau misalkan dia Astra ini besok turun ya, turun 3 atau 10% gitu kalau ya. Karena dia agak kuat juga dijaga saya lihat ya asingnya. Astra ini ownernya mungkin kuat jaga 4,5 4.400 lah ya. Itu arah supportnya kalau mau nabung-nabung bertahap itu. Masih ada ya, tinggal dicek aja admin untuk promo-promo lebarannya ya. Biar teman-teman juga penting ya. Kolaborasi OMPP lainnya juga kita bahas ya. TPIA. Kalian ini salah satu brand TPIA menjadi 5 besar ya, 5 besar market cap. Dia sangat berpengaruh makanya kalau di ARB sih peluang ya. Nah ini TPIA skenario-nya ya. Kalau misalkan dia mengulang trading halt 18 Maret, mungkin ke berapa nih? Kalau dia skenario buruknya ya, semoga aja Om PP ngejaga jangan sampai ARB. Harusnya sih Om PP turun tangan, biasanya cepat Om PP paling paling royal emang Om PP ngeluarin duit ya. Kalau ARB langsung di recovery sama timnya gitu. Skenario sih 5,5 5.400 ya. Tapi berapa ARB-nya? Dihitung aja ya 7.200. Saya hitung dulu. TPIA kalau misal skenario buruknya kalau trading halt ya pasti pakai TPIA brand ARB itu pasti cepat trading halt ya. Coba kita lihat berapa dia trading halt-nya. Kalau dari chart sih 5.500-an ya. Tapi kalau 7.200 ARB-nya besok tinggal pasang-pasang ARB aja. 5.700 ya. Nah, berarti dia di sekitar di sini nih kalau ARB 5.700-an. Itu untuk skenario-nya TPI. Ya, BRPT anak tiri ya. Agak susah, mending sih fokus brand TPIA kalau ARB. Menarik gitu. Karena itu market big cap. Karena nanti ketika ISG hijau pakai dia sama banking cukup bikin ISG 4-5% naik. Begitupun ketika turun, cukup pakai TPIA brand sama banking, pasti trading halt cepet tuh. Kalau BRPT mungkin skenario-nya support lagi yang kemarin ya 590 lah. Ini anak tiri aja ya. Mending sih better pilih brand TPIA kalau ARB dibanding BRPT. Karena BRPT nggak bisa menggerakkan ISG karena bukan big cap besar. Nah, itu skenario-nya konglomerasi. SCMA juga cukup kuat. Nah, ini cara mainnya SCMA ya. Kalau misalkan di skenario juga bagus nih MTech Group ya. Cara mainnya SCMA itu kalau dia anjlok di sekitar 170-an lah ya, 170-an itu menarik banget sih. Nah, ini kemarin waktunya TP karena udah dekat resist, supply area. Nah, ini besok demand areanya nih. Sekitar 170-an tuh sih menarik SCMA ya. Bisa ditabung-tabung 170-an. Biasanya sih masih dijaga ya. MTech Group sih beberapa kali ISG anjlok sepanjang Januari sampai Maret ini ya, dia sih dijaga terus ya kalau saya lihat. 170-an lah ya, mulai bisa nitip-nitip dikit sendal lah ya. Nah, itu SCMA. Dia salah satu kuat dijaga juga karakteristiknya kalau dia anjlok market. Nah, itu ya Bu Melsigo tadi. Lihat aja kalau dia bangkit ARB bisa titip sendal lah TPI ya. Oke. Nah, ini udah BCA udah dibahas, kita coba bahas BTC ya. BTC. Mana nih BTC? Kripto juga kena dampaknya ya. Kemarin sempat kuat dalam tanggal 5-6 April tapi tadi pagi ya dunia kripto juga kena juga ya. Nah, ini sih. Memang Donald Trump ini semua aset ya yang dibikin kena. Nah, kalau untuk skenarionya kemarin nah ini udah saya buatkan juga masih belum hilang ya. Skenarionya ke 76 memang ke demand areanya dia si BTC ini ya. Nah, ini skenarionya dia menjemput area demand-nya di sekitar 7675 kalau nggak salah tadi low-nya berapa nih? Sekitar ya hampir mendekati 75 kan ya, low-nya 74 ya, mendekati emang di sini. Kemungkinan sih kalau dia bertahan di atas 70 ya, khususnya low hari ini 74,
kemungkinan sih akan ada tech bond ya, gitu. Biasanya sih dunia dunia kripto duluan ya kalau ada tech bond ya. Mungkin ada tech bond dulu ya. Itu untuk BTC. Tapi kalau BTC buat untuk invest long term sih ya. Buat untuk nabung tiap bulan gitu. Lebih enak dia kalau untuk BTC ini. Tapi kalau untuk scalping sih pakai chart menit juga enak. Apalagi enaknya sih dunia kripto bisa dua posisi ya. Saya juga tadi pagi nge-short nih, lumayan jual 200% ya. Nge-short enak ini. Yang penting bisa baca chart ya. Kalau sekarang sih chart menitanya dia lagi ngelong orang-orang nih. Bangkit. Enaknya dunia kripto bisa dua posisi ya. Bisa prediksi mau turun katakanlah 70.000 bisa nge-short tuh. Tapi emang 24 jam ya tidak disaranin buat teman-teman, lebih baik saham dulu aja kalau belum jago teknikalnya, belum jago membaca flow-nya gitu. Karena kan pakai website ada namanya CoinGlass dan segala macam, teman-teman yang udah ikut ini ya kelas kripto gitu. Karena flow untuk fund-fund besar kayak BlackRock tuh bisa kelihatan juga ya. Nah, ini untuk BTC sih. So far sih BTC kemungkinan akan sideway besar ya. Nah, ini konsolidasi besar di kotak ini kayaknya. Kalau saya lihat ya sepanjang April Mei ini ya kayaknya di dalam kotak ini aja deh. Itu untuk BTC ya. Nah, untuk BTC yang tadi nanya ya. Semuanya udah, oke aman. DCA boleh, Pak Dasiro ya. Pegeo, oke Pegeo ternyata masih ada ya. Siap sama-sama. Yang penting sih jangan terlalu panik ya. Justru kalau tonton banyak cash sih enak banget ya. Tinggal memahami karakteristiknya aja saham-sahamnya. Pelajari cat cat 18 Maret. Nah, itu kayak gimana dia ketika dia anjlok 10% ke atas, cepat recovery. Nah, itu berarti ada yang jaga. Nah, itu kayak misal contoh ECMA 170-an, misal brand TPIA kalau bangkit ARB bisa titip sendal kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Menghadapi market sekarang ini kita tahu karakteristik saham, nggak perlu banyak-banyak ya, bisa kayak Ratu. Ratu itu biasanya kalau dia ARB cepet dia. Karena ini barangnya kering. Nah, ini waktu itu sempat Ratu di sini ya. Kalau nggak salah dia waktu 15%. Nah, sekarang kemarin aja naik 10% cepat ya. Kalau Ratu ARB juga menarik sih. Biasanya akan ada take bond ya habis ARB biasanya. Soalnya ini barang kering. Barang kering tuh lihat aja bid overnya ya. Ratu itu bid overnya tipis-tipis karena emang nggak ada retailnya. Retailnya udah pada sepi ya di sini gitu. Jadi dia volatilitasnya tinggi. Nah itu tapi volatilitasnya super tinggi aja. Itu aja dia super tinggi. Pegio, oke kita lihat Pegio ya. Pegio udah nggak ada ininya ya. Nggak ada taringnya dia nih. Pegio, Pegio sih sementara secara struktur masih down ya. Tapi sih kalau untuk uji support mungkin Pegio ini ke level 750 sampai 700 lah ya. Kalau misal besok skenario-nya lokal panic selling. Karena biasanya sih yang panic selling lokal ya. Coba andai kata ada grup persatuan ya, investor lokal Indonesia, jangan ajak mencet sell besok pagi, nggak mungkin tuh gap down. Asing pasti pusing jualannya di mana. Karena ada asipak nih sellingnya itulah, karena emang susah ya, behavior setiap orang ya. Mungkin nonton juga yang nonton di sini itu beda-beda psikologinya, karena yang namanya behavior finance tuh lebih ke psikologi setiap orang ya. Ada orang mentalnya panikan ya, lihat merah sedikit panik gitu, lihat hijau FOMO, ya itu tuh. Ya. Biasanya itu yang membuat memang market itu terus bergejolak. Selalu pasti ada orang yang panik buying atau panik selling. Itu hal lumrah ya. Tinggal teman-teman pandai-pandai menempatkan emosinya ya. Gitu. Jangan sampai terbawa suasana ya apa namanya karena kata teman gitu ikut-ikutan panik gitu. Yang penting teman-teman pahami aja apa yang dibutuhin. Itu untuk Pegio ya. Karena kalau ikut-ikutan arus kayak gitu, panik selling, panik buying, ya nggak kemana-mana justru gitu ya peningkatan ininya foto atau skillnya gitu. Oke silahkan ya masih ada waktu 9 menit lagi untuk bertanya-tanya. Besok sih intinya teman-teman cek aja ya. Nah ini cek aja kayak gini besok ya. Kalau skenario itu biasanya ya kalau pagi ngeceknya ya pasti langsung ini ya apa saham-saham big cap dulu ya dicek. Nah, dicek aja ya. Misalnya kalau pagi sih langsung ngecek di sini, misal katakanlah BNI, IEP-nya berapa, nanti kelihatan kok market apakah akan trading hard atau enggak ya. Biasanya sih kalau kalau saya prediksi ya kalau bankingnya langsung anjlok di atas 5%, IEP kemungkinan cepat trading hardnya. Semakin cepat trading hard semakin bagus ya. Karena biar tidak diiris pelan-pelan. Karena kalau dia gap down, biasanya nanti ketika sekalinya take bond, Kamis Jumat semoga aja take bond ya. ISG bisa kayak sebelum liburan ya, bisa naik lagi 45% gitu. Semoga saja.
Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Yang pasti sih akan kelihatan ya. BBRI semuanya tuh akan kelihatan. Lihat aja IEP-nya. Tapi kalau ternyata dia masih di bawah 10%, kemungkinan sih dijaga banking. Nah, itu skenario-nya. Kemungkinan sih dijaga dia. Kalau dia pagi-pagi nggak gap down. Biasanya sih mungkin banking agak dijaga ya. Mungkin ada intervensi pemerintah ya. Gitu. Bisa saja langsung cepat. Semakin cepat trading hard sih semakin baik ya. Karena buat untuk potensi technical rebound-nya juga tinggi nanti. Gitu. Kalau pagi-pagi minus 5%, ya kita nonton saja. Kalau pagi-pagi 5%. Tinggal tunggu aja ya. Yang penting teman-teman tahu Clio. Nah ini juga Clio bagus ya. Kalau ARB bisa tuh. Saya juga kemarin miss Clio ya. Karena emang saking banyak saham bagus harus memilih ya. Clio ini bagus deh. Kalau ARB ya pasti saya beli juga nih. Kemarin saya miss nih. Dia recovery-nya cepat. Karakteristiknya ini saham ini dijaga banget sama market maker-nya. Kemarin dia waktu market hijau 2 hari naik 30% ya. Sedangkan waktu market merah, dia sempat anjlok 15%, langsung ditarik 1%. Ada penunggunya nih. Nah ini Clio menarik juga. Kalau ARB boleh titip sendal nih. Saya juga incer nih Clio. Kemarin saya miss waktu tanggal 24 market anjlok ya. Saya nggak beli dia nih. Karena saya lagi fokus di banking. Tapi ini 2 hari luar biasa ya. Naik 35%. Artinya ini memang penunggunya luar biasa menjaganya. Kalau dia misalkan skenario-nya anjlok aja ke level berapa ya. Clio ini sih saya juga mau cicip-cicip ya 1180 aja ya atau dia ke bawah itu syukur-syukur dia bisa ARB ya tapi saya nggak berdoa jelek ya takutnya ada yang punya saya nggak punya juga Clio nih. Nah kemarin di sini udah dapat supply areanya tinggal jual nih bisa sih menarik Clio karena kelihatan nih tanggal 18 waktu trading halt minus 15% langsung closing 1%. Ini tandanya sebuah saham itu ada penunggunya. Nah itu tuh cara ngelihatnya. Cara mereka narik chartnya berarti mereka menjaga. Waktu itu trading halt tanggal 18 Maret minus berapa nih? Berarti sekitar hampir ARB ya. Langsung ditarik 1%. Langsung cuan 10% sehari ini. Nah, ini juga salah satu favorit juga ke Leo nih. Soalnya dia barang kering lah. Sepi retailnya dia. Menarik juga nih ke Leo kalau anjlok di atas 10%. Boleh tuh dipantau. Memang masih banyak ya. Tinggal fokus saja ya sama watchlistnya teman-teman nih Pak Brian nih. Fokus saja ke Leo nih kalau besok dia itu. Bagus-bagus ke Leo. Ke Leo, ANJT itu sama-sama uptrend ya. Kalau di anjlok-anjlok sih menarik ya. Kalau banking uptrend BNLI ya. Itu sih super uptrend. Mau krisis dijaga terus tuh. Karena emang barangnya super kering. Yang punya tuh Bangkok ya, Bang Bangkok tuh lihat aja ya. Market crash dari Januari, dia lihat tuh chartnya. Ini super penunggunya ya. Nggak ada yang ganggu. Ini kalau ARB sih menarik nih kalau ARB. Tapi nggak pernah ARB. Dia setiap mau ARB langsung diangkat tuh. BNLI. Satu-satunya banking 2025 uptrend. Yang lainnya tidak seperti BNLI karena barang kering nggak ada retail, nggak ada investor asing, bukan asing pengendalinya di sini lokal dia. Nah itu bank. Kalau ditanya apa bank yang uptrend tahun ini BNLI. Jarang orang membicarakan Bank Permata, tapi chartnya berbicara ya. Dari Januari chartnya berbicara ya, mau krisis tetap dijaga terus. Nah itu. Kalau ARB menarik juga ya, kalau bankingnya uptrend. Ini aja favoritnya. Itu sih paling ya teman-teman silahkan kalau ada bertanya lagi. Masih ada waktu 5 menit ya. Masih ada waktu 5 menit kalau kita sambil cek-cek ya. Saya belum ini ya, sorry. Saya belum ini ya, share screen-nya. Saya ganti. Nah ini BNLI ya. Nah ini BNLI dan Clio ya. Nah ini BNLI. Satu-satunya yang uptrend ya. Saya belum ganti tadi share screen-nya. Kelihatan ya, dari Januari ini mau krisis ya. Mau trading hard tetap dijaga. Nah, ini ada penunggunya. Sama kayak Clio nih. Saya lupa tadi. Belum ubah ya. Clio sih kalau anjak di atas 10% menarik ya. Kayak model-model Ades deh. Dia itu nggak ada retailnya. Nah ini nih ya. Kemarin waktu ISG hijau langsung recovery-nya cepet banget nih. 2 hari 30%. Wah nikmat banget. Ini karakteristiknya berarti ya. Kalau dia anjlok bisa dalam. Nah itu menarik untuk cicil-cicil bertahap. Tinggal cara cicilnya itu biasanya kalau saya pakai 10% dana aja gitu. Misal katakanlah 10 juta pakai 1 juta aja dulu titip sendal, namanya titip sendal ya. Tapi kalau ternyata titip sendal 1 juta langsung naik 10%, ya udah rezekinya segitu. Gitu aja, yang penting tetap bersyukur aja. Sebenarnya sih ngadepin market kayak gini sih, style kayak gitu sih harusnya tetap perform teman-teman. Asal tahu karakteristiknya aja ya. Dan jangan terlalu banyak gorengan lah ya kalau belum paham karakternya, kalau market-market lagi trading hard ya. Karena recovery-nya susah kalau gorengan ya. Mending sih saham-saham big cap sekalian konglo ya gitu. Kalau gorengan belum tentu ya dia bisa rebound kayak misal contohnya mesin. Itu kan gorengan Haritanu ya. Kalau saya sih nggak nyaranin ya. Kalau teman-teman kalau belum tahu tuh lihat aja waktu kemarin dia masuk ini ya tuh.
Market hijau malah dia merah ini nih ya. Tapi saya nggak tahu market merah dia hijau nggak nih. Saya sih udah jarang ya main soalnya ini udah di supportnya. Jangan terlalu banyak-banyak ngeholdnya lah lama-lama kalau ini sih cuma momentum kemarin sesaat aja nih. Habis itu mending sih Konglo aja ya karena Konglo pasti banyak duitnya ya. Konglo yang Om PP, CBDK Pani kayak gitu. Itu sih paling aman ya. Oke, sampai kita cek-cek dulu ya. Sebenarnya Jumat kemarin ini banyak saham-saham big akum ya. Karena emang market hijau sebelum liburan wajar. Nah, ini saya lihatkan aja dulu saham-saham yang big akumnya ya. Nah, ini saya lihatkan saham-saham big akumnya karena wajar dia hijau ya. Wajar dia hijau-hijau. Saham big akum Jumat ya. Pasti rata-rata tuh kayak SCMA ya. Big akum Keleo tuh saham-sahamnya. Ada Bumi Harta. Nah, ini Harta juga menarik ya. Saya juga ini salah satu watchlist saya saham emas. Saham emas 2025 yang selalu saya watchlist Harta. Saya udah 5 kali trade cuan terus di sini nih. Biasanya area beli saya ini di 4 berapa nih 440-an kalau bisa ya. Kemarin sih saya beli 460 jual 520. Ini sih jual perhiasan ya, ini favorit saya kalau emas ya. Dibanding BRMS, Antam, saya lebih favorit ini karena dia dijaga ya, bandar morologinya bagus. Apalagi kalau ARB saya pasti senang banget ya. Harta itu aja favorit saya kalau emas ya kalau ditanya. Karena dia jual perhiasan emas. Kemarin kan lagi viral ya teman-teman yang di Jakarta kemarin di Pondok Indah Mall. Masyarakat berbondong beli emas. Nah itu tuh. Syukurlah ya udah mulai melek masyarakat gitu untuk ke alternatif investasi daripada yang lainnya. Oke, paling itu ya untuk insight malam ini. Nanti bisa ditonton ulang teman-teman di YouTube ya. Semoga saja besok yang terbaik. Yang penting tetap semangat ya. Karena emang 2025 ini cukup marketnya bikin volatilitas super tinggi ya gitu. Yang penting teman-teman pahami karakteristik saham aja ya. Yang penting pahami itu aja bolak-balik sepanjang tahun ini sih harusnya profit terus di saham tersebut asal paham karakteristiknya gitu. Terutama konglomerasi yang sekarang biasanya dia akan menjaga buyback tanpa RUPS. Biasanya sih ketika ARB langsung recovery biasanya itu ada yang jaga di dalamnya kalau yang style kayak gitu. Tinggal teman-teman fokus di sana aja, kurangi banyak-banyak gorengan ya, jangan terlalu banyak. Mending sekalian main gorengan konglomerasi aja, terutama konglomerat kayak Om PP, kemudian Koaguan yang masih tebal duitnya ya, masih banyak cashnya buat mereka buyback gitu. Paling itu sih untuk insight malam ini dan tetap semangat sampai ketemu di lain waktu ya. Semoga besok yang terbaik buat ISG, apapun yang terjadi tetap selalu ada peluang buat teman-teman yang bisa melihat karena emang market akan terus seperti ini. Jadi teman-teman harusnya terbiasa sejak pelantikan Donald Trump, perang tarif itu aja tarik ulur sampai mungkin pemerintahannya dia ya. Itu aja sebagai media dan juga lama-lama market jenuh juga ya ngelihat Donald Trump. Jadi biasa aja ke depannya ya gitu. Ini sih cuma memang karena tumben aja 60 negara jadi emang aksi panik selling sesaat ya jangka pendek gitu. Tapi nanti lama-lama sih saya pikir negara-negara juga terbiasa ya. Males juga. Dan malam ini juga banyak yang demo di Amerika ya. Mau Donald Trump dimakzulkan ya. Karena di sana pasti inflasinya tinggi ya. Warga di sana beli barang-barang kebutuhan pokok, inflasinya gila-gilaan di Amerika ya. Semoga saja kita bukannya berdoa yang jelek ya, tapi memang Donald Trump kalau bisa diturunin lebih cepat lebih baik ya, karena terlalu ini dia ya. Tapi kayaknya agak susah ya, beda kayak Korea Selatan dia. Kalau dia soalnya agak susah Amerika. Karena dulu pernah dia waktu masa dia juga pernah di 2018 mau diturunin nggak bisa ya, karena emang backingannya elit global ya. Kalau Amerika susah diturunin, walaupun masyarakat Amerika di sana minta Donald Trump turun ya, dimakzulkan gitu, tapi agak susah kayaknya. Semoga saja tetap yang terbaik ya untuk kondisi ISG besok. Kita doakan yang terbaik aja ya. Kalaupun trading hard bisa bangkit langsung recovery ya gitu. Yang penting teman-teman itu di luar kontrol ya. Perang tarif, rupiah segala macam itu di luar kontrol kita. Yang bisa kita kontrol apa? Money management kita, trading plan kita gitu ya. Itu yang bisa kita kontrol. Kita beli sahamnya apa, sizingnya berapa gitu, trading plan-nya seperti apa. Nah, itu yang bisa kita kontrol. Bagi teman-teman juga yang belum terbiasa, lebih baik wait and see dulu, tidak masalah besok ya. Teman-teman nonton dulu aja, jangan buru-buru entry. Kalau belum tahu karakteristik sahamnya ya, lebih baik lebih bijak nonton dulu aja sambil melihat ya trading hard-nya apakah recovery atau enggak gitu. Itu aja sih paling ya untuk insight untuk besok sampai Jumat ya.
Itu dari saya, semoga bermanfaat. Thank you semuanya.